Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, terima kasih Kang Ramdan yang sudah eh, mengisi zikir pagi, kemudian membuka acara dan juga menyampaikan informasi sampai nanti menutup. Ya. Mau yang sekarang Kang Ramdan juga yang bawain. Ya, biar one man show ya. Kemarin di Masjid Samil kebetulan ada one man show. Ya. Beliau komat, beliau jadi imam, beliau baca hadis. Wah ini luar biasa kemarin ya. Jadi terinspirasi dari sana. Mungkin Kang Ramdan mau nyoba ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai informasi atau penyampaian atau diskusi, kita selalu sempatkan ya, selalu wajib kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, kasih sayangnya. Alhamdulillah ya di bulan Syawal ini kita masih bisa berjumpa kembali. Dan mumpung masih buat saya ya, masih dalam momen momen Idul Fitri ya di Syawal ini masih dalam momen Lebaran, momen Idul Fitri 1447 Hijriah. Saya Dedi Wahyudi selaku Head PT SDQ mewakili manajemen Syamil Quran, mewakili Pak Riza yang berhalangan hadir dikarenakan kondisi yang kurang sehat. Jadwal beliau di hari ini juga di reschedule semuanya. Tadinya siang ini kita ada meeting, di reschedule semuanya. Mewakili Syamil, mewakili Pak Riza, dan mewakili seluruh staf dan manajemen Syamil Group, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga seluruh kesalahan-kesalahan yang pernah tercipta ya, baik yang disengaja maupun yang direncanakan bisa dimaafkan semuanya. Untuk Bapak Ibu semua, mudah-mudahan selepas dari Ramadan atau Idul Fitri sekarang, pelayanan atau fasilitas yang diberikan oleh PT SDQ semakin lebih baik lagi untuk Bapak Ibu semua selaku mitra PT SDQ, mitra Syamil Quran. Insya Allah. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan pada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua yang berkumpul di hari ini menuju siang pagi menuju siang ini kelak akan dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu Wa Taala karena kita istiqomah untuk menjalankan syariat yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya coba cek dulu ya. Ini ramai juga nih ya. Ada Ustadz Abu Yazid. Wah, ya. Sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih, ada Ustadz Saifuddin di samping Mas Heri itu ya. Lagi ada. Kita mau Kaget. umroh nih berdua nih ceritanya, Pak Deddy. Masya Allah. Saya nggak diajak, Ustadz. Oh iya, ada Kang Ramdan, Masya Allah luar biasa. Semuanya Nah, sukses. amin, amin, amin. Salam Ustadz Saifuddin ya. Wah, Ya, keluarga dan teman-teman di Jakarta nih. Kaget kira tadi ya. siapa? Oh, terus didekati Ustadz Saifuddin gitu ya. Numpang ngopi nih, numpang ngopi Pak Deddy. Nah, kok biasanya suka bawa rebusan ya? Wah, Iya. udah itu. Udah itu udah. Ingat, Mantap itu. Sarapan ingat bareng saya, kita nih. Sarapan bareng. ingat saya terakhir ketemu selalu disuguhi rebusan sehat oleh Ustadz Saifuddin ya, Masya Allah. Masya Allah. Mantap, sarapan sehat. Sukses terus nih. Berkah. Amin, amin, amin. Makin maju pokoknya. Amin Amin, amin. amin, amin. Semua mitranya 1.000 Al-Quran setiap bulan. Amin, ya Allah, ya Allah. Amin. Wakaf Kang ya. Ramdan. Masya Allah. Ya terus. Amin. Oke, makasih. Assalamualaikum. Saya pamit. Waalaikumsalam. Lanjut di jalanan. Siap, Ustaz. Fi amanillah, Ustaz. Ya. Kemudian ada Ustaz CP juga. Wah, ini yang senantiasa berkelana ya di sekitaran Bandung dan Jawa Barat. Tiba-tiba suka muncul di kantor gitu kan. Tiba-tiba ketemu di mana gitu. Nah, ini Ustaz CP Ismadi ya. I'm sorry ya. Sehat terus ya Ustaz ya. Amin, makasih Ustaz. Amin. Kemudian ada Bunda Ira ya. Bunda Ira sehat Bunda Ira. Ya, dari Jakarta nih ya. Mudah-mudahan sehat terus ya di usia yang sudah tidak muda lagi tapi semangatnya masih sangat menyala ya Bunda Ira ya.
Semoga sehat terus mudah-mudahan ya. Kemudian ada Mas Ari juga dari Jogja. Kayaknya kemarin kita baru ketemu Mas ya. Iya. Oleh-oleh dari Mas Ari saya bagi-bagikan itu Mas ya. Wah, mantap ya. Seluruh keluarga saya di Kulon Progo dapat ya. Keluarga di Bandung dapat ya. Teman-teman di kantor dapat semua Mas itu 2 kardus besar ya. Salam pondok. Kemudian ada Ustadz Mahathir, wih sedang menyeruput minuman. Baik, sehat terus Ustadz ya. Ya, oke, kemudian ada Ustazah Alhamdulillah, Wiwik. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat terus Ustazah. Sehat terus, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, udah lama nih kita tidak berjumpa ya secara offline dengan Ustazah Wiwik ya. Iya, kalau Rabu pagi saya ngajar Ustaz. Jadinya, Iya, nggak apa-apa saja. Nanti insya Allah kita main-main ya ke ya, Tangsel. saya tunggu Pak Ustaz. Siap. Kemudian ada Ustadz Muhar. Semoga sehat terus. Ada Bu Hikmah juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya, Ustadz Muhar ya. Wah, semangat terus nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Ustazah Hikmah juga. Di Palembang kah atau di mana ini? Di Palembang. Sumsel lah, Palembang ya. Sumsel, Pak. Sumsel ya. Oh iya ya. Dari Palembang masih lumayan ya Masih jaraknya. lumayan. Masih lumayan. Baik, baik. Salam buat Pak Reza dan keluarga ya. Ya, insya Allah, Ustazah Pak. Hikmah. Ya. Amin. Amin. Baik. Kemudian ada Ustazah Maulina Sari. Oke, nggak apa-apa ya yang misalkan videonya sedang ada aktivitas tertentu atau sedang tidak bisa on cam nggak masalah. Kemudian ada Kang Riki, ada Ustadz Ahmad Fitrio juga ada. Wah, ini Jawa Timur juga banyak ya. Pak Isan, ada Bang Fahmi dari Medan, ada Ibu Marta Kandai dari Semarang. Oh, udah lama tidak komunikasi dengan Bu Marta nih ya. Mudah-mudahan sehat terus Bu Marta. Kemudian ada Rizky Zulaika dari Medan juga. Ya, ada Ustadz Najma Zainuddin. Kemudian ada Ibu Ati Asmadi ya, Bu Elvita Sari. Ada Kang Tantan, ada Bu Kemala, ada Ustadz Denny M. Jabar 1. Wah, mantap nih Jabar 1 nih, dah gubernur nih Dan. Wah, ada RSK Nur Sidik ya, Ustadz Nur Sidik. Kemudian ada Rizky Hanania Solo juga, yang kemarin baru berjumpa di Yogyakarta kita. Kemudian ada Rizky Darussalam, wah Ustadz Sutardi dari Medan. Ada Rizky Cahaya Robani juga. Ada Bu Maharani dari Malang, ya peraih umroh kita di tahun ini. Kemudian ada Mas Yasin, ada wah ada Ustadz Ihsan juga ya, M Ihsan ya hadir di sela-sela kesibukannya. Ada Ustadz Dedi, Ustadz Suhartono, ada Bu Nila Sari, kemudian wah banyak sekali nih kayaknya kalau disebutin satu persatu selesai zuhur nih ya. Baik, dan juga semua Bapak Ibu yang hadir yang tidak sempat saya eh, sebutkan satu persatu, semoga kita semua diberikan keberkahan pagi hari ini untuk bisa silaturahim masih dalam rangka Syawalan dan juga berdiskusi tentang program-program baru atau informasi-informasi baru ya dari PT SDQ Syamil Quran. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk share screen dulu ya. Nah, terkait ada informasi apa sih tadi yang disampaikan Kang Ramdan di pagi hari ini? Nah, baik, saya izin share screen. Ya, ini Tantan ya. Nah, baik, ini adalah program baru di tahun 2026 mulai dari kuartal kedua ya. Oke. Yang pertama, seperti yang tadi Kang Ramdan sampaikan bahwa untuk perhitungan reguler reward tahunan tahun 2025-2026 itu ditutup per tanggal 31 Maret. Ya, Insya Allah hasilnya sudah mulai ada. Kemarin itu baru diumumkan oleh Kang Zaki, ya, penutupan program reward tahunan tahun 2026 sudah ada hasilnya. Walaupun kita juga sedang memverifikasi, khawatir ada kesalahan. Tapi tidak apa-apa sementara saya bisa umumkan terlebih dahulu. Ya, saya bisa umumkan sementara datanya adalah seperti ini. Ya, yang pertama dari cabang Yogyakarta. Oh, Yogyakarta banyak nih ya. Berikut adalah para mitra RSI yang mendapatkan reward dari tahun 2025-2026 ya.
ada produk senilai 1,2 juta rupiah. Ini nanti boleh ditukarkan produk apapun yang ready stock ya. Jadi jangan minta yang nggak ada stoknya. Mendingan yang ada aja supaya aman. Mau Alhib, Scuba, mau Tikror, apapun silakan. Senilai 1,2 juta. Dan juga ada yang senilai 1,6 juta ya. Wah, ini lumayan banyak namanya ya. Kemudian ada wisata Qurani di Bandung, ada yang 2 hari 1 malam, itu ada Ibu Citra Niken, ada Ustadz Abdul Rashid, ada Ibu Dewi Indasari, wah ini dari Kalimantan ya. Kemudian juga ada Ustadz Mukholil ya, dari Salatiga. Itu 2 hari 1 malam. Ada juga yang 3 hari 2 malam ya. Ini ada Ustadz Hartodi ya dari HNS Official. Nah, yang dapat Rila Qurani ada 3 orang ya, berurutan ya, 1 pack, 2 pack, 3 pack. Nah, ya. Pak Kom kemari, alhamdulillah, kemarin baru ngobrol-ngobrol ya di Jogja, dapat. Kemudian ada Pak Marzani dan Ibu Ani Yuli ya, 2 pack. Wah, ini honeymoon lagi ya, berduaan gitu. Kemudian ada Bu Hikmah ya, RSK Madukismo, Bu Hikmah dan Bapak Reza Banuboro. Ini dapat 3 packs ya, dapat 3 packs. Oke, kemudian kita lanjut ke cabang berikutnya. Cabang apa? Cabang Surabaya. Ya, cabang Surabaya apa saja rewardnya? Oh, ada 1 orang yang mendapatkan produk Syamil Quran senilai 1,2 juta. Kemudian wisata Qurani ada 2 orang, ya, Ustadz Rosihan dan Ustazah Rofiatus ya dari RSI Generasi Emas. Kemudian yang mendapatkan Rila Qurani itu ada Ibu Nani Syarif ya. Posisi kalau nggak salah di Malang ya sekarang ya Bu Nani Syarif ya. Kemudian ada Ustadz Mahathir dapat lagi 1. Kemudian ada RSI Balai Ngaji ya Alitkon 1 pack. Ada Ibu Eva Rahmawati 2 packs, kemudian Bu Maharani Eka Agustina RSK Habibi ya mendapatkan umroh, alhamdulillah, masya Allah. Ya kalau tadi Ustaz Syafuddin baru ngajakin saya umroh, nah Bu Maharani sudah dapat jatah umrohnya nih ya, siap-siap berangkat nih ya. Nanti tinggal kita atur biar berangkat umrohnya bareng-bareng dengan saya Bu Rani ya, biar saya bisa kasih alasan mengawal Bu Rani umroh. Saya juga ikut, Pak. Gitu Mau ya, ikut. biar boleh, boleh. Yang mau ikut boleh silakan. Ya, yang mau upgrade jadi umroh bisa ya. Yang dapat Rina Qurani upgrade jadi umroh bisa itu. Kemudian berikutnya adalah Palembang ya. Ini dari Palembang. Ada mendapatkan produk 91,6 juta. Ada Pak Winarto, ada ASK Sabikun Bil Khairat, ada Yayasan Inspirasi Dedikasi Edukasi Indonesia. Wah ini inspirasi dedikasi edukasi itu bukan Indonesia. Nah, Masya Allah ya dapat produk senilai 1,6 juta. Ada RSK Sabita juga ada Ustadz Eko dari RSK Gaza El Izzah. Reza Qurani 2 packs Ustadz Oksa. Oh ini ketuker ya. Kemudian Ustadz Reno itu wisata Qurani 3 hari 2 malam ya. Ustadz Reno. Jadi yang paling tertinggi di Palembang adalah Ustadz Oksa dapat Rihla Qurani 2 packs. Ya. Kemudian dari cabang Medan, produk senilai 1,6 ada berapa nih? 1, 2, 3, 6 orang. Ustazah Herlinda, ya, Ustadz Ahmad Fitrio dapat produk senilai 1,6. Ustadz Fahru Rozi, ada kemudian ada Ustadz Alfi, ada Ustazah Maisyarah dan Bang Teguh Aliansa. Udah, ketemu ya. Orang Aceh ya, dalam lama ketemu langsung. Kemudian yang dapat Rila Qurani 1 pack semuanya ada Ustadz Fauza, Ustadz Sutardi, dan Yakesma Aceh. Masya Allah ya selamat dapat Rila Qurani 1 pack. Ya, kemudian ada Medan lagi. Oh iya, ini. Sip. Nah, ini dari Bandung ya. Oh, Bandung banyak ya sekarang ya. Ada dapat produk senilai 1,2 juta, ada 4 orang 1,6 juta, ada 1 orang ya. Kemudian ada wisata Qurani Bandung. Nah ini orang Bandung mau nggak nih ngambil wisata Qurani ya? Iya karena nginepnya di Bandung-Bandung juga ini ya. Ini tapi nggak apa-apa saya sebutkan saja ya. Kang Egi Maulana. Kalau ini orang-orang Majalengka ya. Kayaknya mau ya. Kang Egi Maulana. Kemudian ada Ibu Luki Widyastuti ya. Ada Ustaz Muhammad Yusuf Isa Tebar Quran. Ya, kemudian ada Ustaz Zulfikar Tamher, ini orang Tasik, nah, sepertinya mau bisa. Kemudian ada Bapak Monari, kemudian ada
Reski Salsabila, Ibu Dian, ada Ibu Nabila Syahid. Nah, ini orang ujung Berung ya, tetangga kantor. Ya, apakah dia mau untuk wisata Qurani atau ditukar? Lain nggak apa-apa ya. Bisa di-upgrade juga ya. Nah, kemudian ada Reski Nur Hasanah, Ibu Anak, tetangga banget kantor. Jarak dari kantor 300 meter. Ini beliau ya. Kemudian ada Pak Roni dari RSK Abu Khadijah. Ada yang dapat Rila Qurani satu pack masing-masing ya. Ada dari RSK Vita Ibrahim, Ibu Ella satu pack dan Ustadz Suparna. Wah, Insya Allah ya Ustadz Suparna dapat lagi nih. Kemarin dapat ke Malaysia bareng Bu Ella ya. Sekarang juga dapat lagi ke Singapura. Lanjut yang terakhir dari cabang Jakarta. Ya, cabang Jakarta paling banyak. Saya mungkin tidak sebutkan satu-satu ya. Nanti silakan dicek saja. Ya, ada 3 orang dapat musab senilai 1,2 juta, 2 orang 1,6 juta. Ada banyak yang dapat wisata Qurani ke Bandung. Yang kemudian ada yang dapat Rila Qurani. Yang satu peks ada RSI Ustadz Al-Mulisin. Kemudian ada Ibu Halimah Siregar. Ada Ustadz Nana Nasehudin. Kemudian ada juga yang dapat 2 peks yaitu Pak Anggoro dari RSK Wakaf RSK Wakaf Kitnya ya. Insya Allah ya ini paling banyak di Jakarta ya. Selamat buat Bapak Ibu para mitra sekalian peraih reward tahun 2025-2026. Sebagai informasi tambahan ya, ini wajib nih diingat, dipahami. Sebagai informasi tambahan, Bapak Ibu yang misalkan untuk kali ini, misalkan yang menginginkan rewardnya di-upgrade, itu bisa ya, tidak perlu ada pengajuan khusus apapun. Sekarang tinggal sampaikan aja. Nanti dikoordinir oleh tim salesnya atau leader cabang masing-masing. Misalkan ya mau wisata Qurani ke Bandung, saya nggak mau wisata Qurani ke Bandung lah, saya mau upgrade ikut ke Singapura aja. Boleh, tidak usah mengajukan apapun, silakan tambah saja. Menggunakan poin wakafnya silakan. Ya, jadi syarat pertama adalah menggunakan poin wakafnya dulu. Kalau misalkan ternyata poin wakafnya masih kurang, misalkan dapatnya pengennya berangkat sekeluarga. Wah, saya pengen berangkat sekeluarga nih. Saya dapatnya dengan poin wakaf masih kurang. Apakah boleh bisa menambah dengan rupiah? Boleh, ya. Tidak perlu mengajukan surat khusus. Silakan, nanti kita bantu hitungkan. Kalau mau ikutnya ke Singapura, nanti tambah poin wakafnya berapa. Kalau masih kurang, mudah-mudahan cukup ya. Mudah-mudahan cukup untuk bisa berangkat ke Singapura. Tapi kalau masih kurang, boleh menambah dengan rupiah. Ya, silakan. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti reward yang diinginkan. Atau kayak yang dapat ini, saya dapatnya produk senilai 1,2 juta, tapi saya pengen bisa ukuran ke Bandung, boleh nggak? Boleh. Ya, tinggal ditambahkan dengan tabungan poin wakafnya, atau kalau kurang cukup juga boleh tambah dengan nilai rupiah. Ya, silakan. Ya, nanti kita kasih waktu, kemudian Bapak Ibu silakan menyampaikan, lalu kita akan hitung kira-kira kekurangan poin wakafnya berapa. Kalau sudah ditambahkan dengan poin wakaf masih kurang, tabungannya boleh tambah kekurangan rupiahnya berapa. Nanti insya Allah akan kita bantu hitungkan semuanya. Oke Bapak Ibu ya. Yang penting nanti silakan didiskusikan dengan keluarga di rumah. Kira-kira rewardnya mau tetap seperti ini atau ditambah saja. Tambah aja deh karena punya tabungan poin wakaf banyak ya. Karena kemarin itu ke Jogja itu saya ada ketemu dengan Mas Eko ya. Dia nggak tahu poin wakafnya berapa. Ya, tapi setelah dicek kemungkinan ada 5.000 lebih. Wah ini kan luar biasa ya. Nggak tahu tabungan poin wakaf berapa, tapi perkiraan itu dari data mungkin bisa jadi 5.000 poin wakaf lebih. Nah ini bisa nih ya. Ini sepertinya eh, apa ya bisa dipakai nih ya buat berangkat ke Singapura, buat tambahan ya kalau misalkan memang mau ikut ke Singapura. Atau yang tadi ada yang dapat rela Qurani 2 peks, 3 peks, mau umroh aja bisa nggak? Boleh. Ditambahkan dengan poin wakafnya, nanti kalau kurang-kurangnya berapa, silakan. Nanti ditambahkan dengan nilai rupiah. Tidak perlu pengajuan khusus, yang penting sampaikan saja, saya mau merubah reward, sampaian reward saya, ingin di-upgrade. Di-upgrade-nya kemana? Ya. Yang nggak bisa itu di-downgrade ya, turun jangan ya. Pas saya dapat rela Qurani, tapi pengennya dapat produk aja semuanya. Kalau bisa jangan ya, jangan ya. Jangan, itu tidak adanya upgrade, tidak ada downgrade ya. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu sekalian, para mitra sekalian. Nah, kemudian
Ini nanti sepertinya sudah mulai fix 90% lah, tapi kalau ada perubahan-perubahan nggak apa-apa ya, nanti kita umumkan lagi. Khawatir ada data yang tidak sesuai antara data di admin dengan catatan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lanjut dulu. Nah, setelah ini ada apa? Ya. Berhubungan dengan program wakaf 1 juta Quran yang juga sudah ditutup per tanggal 31 Maret ini, sekarang sedang dihitung total keseluruhan poin wakafnya mitra SDK sekalian. Saya ingin menyampaikan ya bahwa kurang lebih sementara itu kemarin sudah ada di angka 270 ribuan poin wakaf yang perlu dicairkan. Nah, jadi saya minta izin, minta tolong ke Bapak Ibu semua sekalian, saya izin tutup layar dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya kenapa program wakaf 1 juta Quran ini ditutup? Mohon izin saya menyampaikan. Jadi beberapa waktu ke belakang kita ada diskusi banyak segala macam, ya. Kita mengamati apakah ada hal-hal tertentu di SDQ atau di Syamil Quran yang sekiranya memang menjadi ganjalan, ya. Sehingga perkembangan SDQ ini kemarin ini sempat ada terganggu, ya. Akhirnya kita diskusi-diskusi, saya tanya-tanya ke Ustadz segala macam. Ada jawaban salah seorang Ustadz yang buat saya cukup berpikir keras, ya. Pertanyaan dia adalah, Kang, punya hutang nggak? Gitu kan. Saya bilang, ya kalau usaha pasti ada hutang, Ustaz. Misalkan kita beli bahan baku itu ada tempo segala macam. Tata bilang, bukan, Kang. Apakah ada hutang dari perusahaan yang memang sama sekali belum terbayarkan, hak orang-orang yang belum terbayarkan? Nah, akhirnya diskusilah kita. Ketemulah satu bahwa poin wakaf 1 juta Quran ini semenjak kita jalankan dari tahun 2016 sampai tahun 2026 ini kurang lebih 10 tahun, ya, itu banyak sekali yang belum dicairkan, ya, banyak sekali yang belum tertunaikan. Kemarin juga proses pencairannya sempat terhambat, sempat apa tuh namanya, mundur, ya, mulur terus. Harusnya bulan Januari baru dicairkan bulan April, harusnya bulan April pengajuan, cair September atau Agustus kalau nggak salah. Jadi itu sempat bermasalah. Nah, kemudian dari situ akhirnya kita memutuskan bahwa untuk sekarang ini SDK ingin memulai segala sesuatunya ini dengan lembaran baru. Kita ingin kayak Pertamina, ya. Kita mulai dari nol, ya. Nah, jadi program-program ini ditutup dulu, ya. Program-program ini kita tutup terlebih dahulu dan diputuskan kita akan fokus mencairkan reward-reward yang sudah terkumpul. Ya, jadi nanti mohon bantuannya kepada seluruh mitra Samil Quran yang mendapatkan informasi ini. Saya juga sudah memerintahkan seluruh tim sales untuk menghubungi para mitra-mitranya. Saya minta tolong seluruh tabungan poin wakaf yang Bapak Ibu miliki nanti tolong dicairkan, ya, tolong ditukar reward, ya. Kalau bisa dihabiskan saja, ya. Nanti kita atur, ya, sisa-sisanya berapa nanti itu bisa dicairkan. Nah, Bapak Ibu, proses pencairannya karena ini hitungan kami sudah nilainya sudah sangat besar, kurang lebih sekarang sudah sampai di angka 1,3 miliar. Sehingga kami meminta pengertiannya kepada Bapak Ibu sekalian para mitra Samil. Kami sudah mengatur waktu pencairan ini dimulai dari pengajuan bulan April sampai Desember, ya. Mohon maaf, pencairannya terakhir itu kita akan upayakan di Desember, ya. Jadi April ada pengajuan, nanti kita cairkan di awal Mei ada pengajuan, nanti kita terus seperti itu sampai di akhir Desember. Jadi target kami adalah sampai akhir Desember seluruh poin wakaf yang dimiliki Bapak Ibu sekalian itu sudah ditukarkan reward selesai semuanya. Sehingga 2027 kita sudah bisa berjalan tanpa ada hutang, ya. Kita tidak ada kewajiban lagi terhadap hutangnya hak-hak Bapak Ibu para mitra Samil sekalian. Jadi mohon bantuannya. Adapun bagaimana proses pencairannya atau pengaturannya bagaimana? Ini kan ada 9 bulan. Ya, nanti kita buat aturannya yang akan kita umumkan. Bisa jadi mungkin diambil berapa persen dulu bulan ini, kemudian geser bulan berikutnya, atau pengaturan cabangnya
siapa dulu yang berhak dicairkan bulan ini, misalkan cabang mana, bulan depan cabang mana. Nah, itu nanti kita atur. Tapi yang pasti insya Allah kita target sampai akhir Desember ini bisa selesai semua, dan kemarin diskusi dengan tim finance, insya Allah ini bisa dilakukan ya. Karena apa? Karena kalau dibaginya cukup panjang, finance bisa ngatur, ngatur pos-pos keuangan untuk pencairan hak mitra ini. Ya itu kurang lebih alasan kenapa program wakaf 1 juta Quran sementara ditutup, kemudian akan kita selesaikan dulu pencairan hak-hak Bapak Ibu sekalian. Ya, nah kemudian kalau ditanya untuk yang program wakaf 1 juta Quran ini ada rewardnya bisa apa saja. Nah, saya berpikir kemarin, eh, kalau ditukar hanya reward-reward yang besar saja, biasanya ada sisa. Ya, misalkan ada yang punya 1.000, kemudian dipakai buat nambah rela Quran ke Singapura, terpakai 750, anggap 800. Wah, ada sisa 200. 200 bisa buat apa aja ya? 200 bisa buat misalkan yang kecil-kecil, bisa mushaf segala macam ya. Nah, di sini saya mengeluarkan ada 3 kategori program yang bisa ditukarkan poin wakaf yang untuk poin wakaf yang bisa ditukarkan tahun ini ya. Jadi 3 kategori. Yang pertama, mudah-mudahan yang kita siapkan ini bisa membantu Bapak Ibu semakin bersemangat untuk syiar Qur'annya ya. Jadi kita sediakan tools juga untuk menyemangati Bapak Ibu supaya bisa beraktivitas dakwah Qur'annya bisa makin semangat lagi. Nah, yang pertama kita akan siapkan identity tools untuk mitra. Ada apa saja? Yang pertama ada PIN relawan Quran ya. Jadi buat Bapak, Ibu atau Mas, Mbak, Adik, Abang, Kakak yang senang memakai PIN nanti bisa kita siapkan PIN. Jadi PIN ini kan sebenarnya nggak mahal-mahal amat ya. Jadi kalau nanti misalkan poin wakafnya udah ditukar-tukar-tukar ada sisa. Ada sisa berapa? Ada sisa cuma 5 atau misalkan 7 ya. Mau ditukerin jadi musab nggak bisa ya. Mau ditukerin jadi yang lain nggak bisa. Ya sudah ditukarkan saja jadi PIN. Ya, jadi PIN relawan Quran ya, atau PIN RSQ ya. Jadi nantinya Bapak Ibu ketika di lapangan punya tools yang resminya, ada PIN, kemudian ada lanyard ID Mitra. Nah, spesialnya di lanyard ID Mitra ini nantinya setiap kartu anggotanya di situ ya, ID Mitra di situ itu ada nama RSQ ya, nama pemilik atau nama si pemilik kartu tersebut, dan sudah langsung saya sertakan nomor sertifikasi nazir resminya Syamil Quran. Jadi kalau di lapangan ada yang bertanya, ini mengumpulkan program wakaf resmi enggak? Nah, di ID card tersebut sudah dicantumkan nomor sertifikasi nazir resminya ya. Jadi kalau kemarin kan kita mengeluarkan surat ya, surat resmi untuk beberapa mitra yang sudah terverifikasi memang berhak mendapatkan sertifikasi nazir. Kalau sekarang di ID card ini ya dengan lanyardnya sudah langsung masuk nomor nazir resminya, sehingga Bapak Ibu kalau ke sana sini di lapangan ada yang bertanya bisa menunjukkan, nah ini nomor sertifikasi saya, jadi aman ya. Plus juga rompi relawan Quran ya. Jadi nanti bentuknya banyak ya, cuma saya cantumkan sementara hanya 3 saja di sini dulu yang sekiranya bisa sangat membantu. Jadi kan keren kalau pakai rompinya, ada pinnya, plus lanyard. Oh, udah lengkap banget. Ya. Kayak ya kayak rumah sambil berjalan gitu ya. Semua datanya lengkap ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk semakin tenang, semakin bersemangat dalam menjalankan atau menggalang program wakaf Quran. Nah, kemudian ada apa lagi? Kemudian juga kita siapkan kalau ada yang butuh ATK ya. Yang pertama ada kwitansi wakaf ya. Jadi nanti ada kwitansi yang ketika ada orang misalnya berwakaf, Bapak Ibu bisa tampil lebih profesional ya. Ada dikeluarkan kwitansinya, ditulis berapa waktu berapa eksemplar Quran, langsung sudah serah terimanya langsung di situ ya dengan bukti tertulis. Ini nanti resmi, ini contoh ya. Ini resmi nanti dengan si kwitansinya adalah ada logo Syamil Quran, PT SDQ dan juga rumah Syamil Qurannya. Ya, jadi resmi. Kemudian ada juga jika ya ada yang membutuhkan flyer atau map. Jika ada yang butuh map, misalkan
pengajuannya ini adalah untuk lembaga-lembaga atau untuk komunitas atau untuk BKM. Biasanya butuh agak-agak resmi ya. Jadi bawa surat penawaran wakafnya plus ada mapnya ya. Nanti ini disiapkan juga ATK-nya. Dan yang terakhir adalah stempel wakaf ya. Jika dibutuhkan, Bapak Ibu boleh nanti menukarkan poin wakafnya menjadi stempel wakaf juga boleh ya. Nanti ini kita bantu, insya Allah kita bantu siapkan. Kemudian, nah ini reward utamanya ya. Reward utamanya sebenarnya macam-macam ya. Ini saya hanya cantumkan 3 saja lah ya, biar mewakili saja. Ada gadget, laptop, smartphone, atau apapun itu. Kemudian logam mulia dan Rila Qurani Singapura. Kalau di Rila Qurani itu ada Rila Qurani, mungkin mau ditukarkan jadi umroh juga. Kalau cukup silakan. Nah, sebagai informasi untuk logam mulia, khusus untuk logam mulia ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama ya, logam mulia itu kemarin sempat bermasalah. Mungkin hampir 2 tahun ini ya, sempat bermasalah. Ya. Nah, untuk logam mulia ini informasinya begini Bapak Ibu sekalian. Kita tetap akan mengeluarkan reward berbentuk logam mulia, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Kenapa ini diberlakukan syarat tertentu? Karena gini, saya boleh sedikit sampaikan ya, sedikit curhat lah. Kenapa kemarin yang logam mulia bermasalah banget gitu ya. Jadi logam mulia di Indonesia ini kendalanya ada 2 sekarang ya. Yang pertama ya, secara harganya naik turunnya ekstrim. Bapak Ibu bayangkan kemarin menjelang Idul Fitri itu sudah 3 juta lebih. Ya, sudah 3 juta lebih di Antam. Setelah selesai Lebaran langsung turun, terus ke 2,7. Ya, nah, itu turun. Kasus naik juga banyak. Sebagai contoh, tahun kemarin kita pernah sudah menyiapkan uang 120-an juta untuk membeli logam mulia. Kurang lebih saya lupa berapa gram, kemudian berapa puluh gram. Sudah nih siap. Datang ke Antam, ya. Datang ke Antam, mau transaksi, sudah bawa uangnya dari rekening. Ditolak sama Antam. Bayangin, itu udah bawa uang 120 juta, ditolak. Nggak ada. Fisiknya, logam mulianya nggak ada. Ini masalah kedua. Ya. Jadi ternyata bukan cuma harganya yang naik turun, fisiknya juga nggak ada. Ketika kita datang, kita tahu Pak kalau mau waiting list 2 bulan. Bayar sekarang, nanti fisiknya diterima 2 bulan kemudian. Wah, saya nggak mau ya. Itu berbahaya nanti. Uangnya sudah dikeluarkan, tapi kita nggak bisa kasih logam mulianya ke mitra. Nah, jadi inilah yang menyebabkan untuk logam mulia kemarin sempat dipending, sekarang kita akan keluarkan, tapi ada syarat dan ketentuan. Yang pertama ya, bahwasanya harga penukaran nanti mengikuti ya, benar-benar mengikuti harga di bulan tersebut ya. Jadi mengikuti harga di bulan tersebut. Sehingga apa? Sehingga tidak ada nanti Bapak Ibu kalau tiba-tiba harganya turun nggak rugi ya. Atau Samin ketika harganya naik, Saminnya rugi. Karena kita pernah rugi hampir 50 berapa juta ya. Ya, ketika naiknya ekstrim dalam beberapa hari. Jadi ketika dicairkan oleh keuangan, kita menunggu baru ada beberapa hari kemudian harganya udah berubah jauh. Harganya naiknya kurang lebih waktu itu kalau nggak salah sekitar 300 ribuan. Tapi karena kita nukarannya banyak berapa puluh gram, sehingga di total-total ya kerugiannya itu 50 jutaan lebih. Nah, itu kita tidak mau mengulang hal yang seperti ini ya. Jadi nantinya ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau harganya seperti itu. Syarat yang kedua, ketentuan yang kedua, kalau fisiknya tidak ada, maka mohon pengertiannya Bapak Ibu akan kita transfer uangnya saja. Gitu ya. Misalkan dari menukarkan 5 gram logam mulia, udah kita hitungkan segala macam, oke, dengan harga harga di kisaran di pekan ini atau bulan ini sekian angkanya. Tiba-tiba fisiknya tidak ada. Ya, udah datang ke Antam, ada ngantri, misalkan nunggu lagi. Ya sudah ya, mohon pengertiannya nanti akan kita transfer uangnya saja, uang rupiahnya saja, karena kita tidak mau mengambil risiko memegang terlalu lama ya atau menunggu, karena kemungkinan harganya bisa berubah lagi, bisa jadi apa ya, perubahannya ekstrim. Kalau kalau harganya turun kita enak untung, tapi kalau harganya naik rugi. Ya tadinya bisa dapat berapa gram malah jadi turun. Nah gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti untuk logam mulia ini ada syarat dan ketentuan berlaku ya. 2 hal tadi terkait harga dan terkait fisik. Ya jadi mengacu ke sana.
gitu ya. Itu untuk sementara info yang pertama yang saya sampaikan, nanti ada rencana program baru, nanti juga akan disonding seperti apa. Tapi sampai di sini dulu, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu. Saya kembalikan dulu ke Kang Ramdan. Silakan, Kang. Baik, Pak Didi, terima kasih banyak atas informasinya. Jadi begitulah informasi kenapa alasan program wakaf 1 juta Quran itu kita tutup gitu ya. Karena beberapa hal terkait dengan reward-reward yang tadi sebelum sampaikan gitu ya. Ada sempat yang tertunda juga begitu ya. Nah, baik, di kolom chat ada pertanyaan-pertanyaan Pak Didi. Ini pertama dari Ibu Hikmah Madikismo ya. Poin wakaf berapa pak untuk satu eh poin wakaf berapa pak untuk satu pack? Nah, pak sih itu dari Bu Poin Hikmah. wakaf Nah, berapa peks untuk ah, satu pak? Masya Allah gitu ya. Baik. Rila Qurani ya berarti ya, Bu Hikmah ya, Rila Qurani. Saya belum menghitung ya, tapi kemarin itu kalau nggak salah, jadi Rila Qurani yang sekarang itu memang Singapura kita buat agak spesial. Kalau kalau dirupiahkan itu nilainya kurang lebih ya, di angka sekitaran 8 sampai 9 jutaan. Tapi nanti kita coba hitung ya, kira-kira jatuhnya dia berapa ribu poin wakaf nih, gitu ya. Ini akan kita hitung dulu ya. Kalau nggak salah, saya pernah ngitung sih ada catatannya, tapi saya masih menunggu harga yang fix dari Turisi. Ya, saya masih menunggu harga yang fix dari Turisi karena saya kemarin eh, setelah dari Malaysia itu kita kan melakukan ada review ya. Saya ingin ada perbaikan di Rila Qurani yang sekarang. Saya nggak ingin lagi tuh ada di hotel kita numpuk sampai 2 jam nunggu nggak bisa masuk kamar. Itu ada yang masuk kamar ternyata ada orang India di dalamnya. Katakannya itu kan kejadian kemarinnya. Nah, itu antara kesal, sedih, tapi setelahnya malah jadi keketawaan ya dengan ini ngobrol. Pas masuk kok ada orang India di dalam tuh lagi tiduran. Wah, kita kaget, dia kaget. Keluar lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang kita ingin diperbaiki, tidak ada lagi. Atau kayak kejadian tertinggal di bandara, ya. Kan, begitu masuk, repot, ya. Atau ada kejadian karena panitianya sedikit, ada mitra yang masih belanja-belanja, dicari-cari, nggak ketemu ya akhirnya tertinggal juga. Nah ini yang kita evaluasi, makanya saya minta kalau bisa perilaku sekarang saya mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting semuanya nyaman, itu kurang lebih. Sama Jadi kalau parkir ini dong Pak, sama masukan kalau bisa. Kemarin kan yang ke Malaysia itu kayak kurang tempat wisata ya Pak ya. Karena kami banyak bawa anak dan emang ya namanya anak-anak ya mungkin emang nggak banyak bawa anak. Cuma kemarin ke Malaysia tuh kayak emang temanya Rihlah Qur'ani sih Pak. Tapi kalau bisa ada tempat yang seru wisatanya ya gitu Pak yang dikunjungi. Menghilang suaranya kok kayaknya kepencet si mic-nya. Untuk apa? Kalau bisa halo Bu ditukarkan Hikmah, ke ini ke Rihlah Qur'ani. keputus Bu barusan Bu. Ya Allah sinyal. Ya, tapi kurang lebih kalau yang tadi dimaksud, insya Allah untuk Singapura ini kita juga akan ada menyesuaikan ya. Kemarin itu memang waktu Malaysia itu memang banyak sekali titik-titik untuk apa ya, perilaku aninya dan spot-spot foto. Kemarin, nah saya bilang ke Turisi, kalau bisa nanti yang di Singapura kita nggak perlu terlalu banyak kunjungan titiknya, tapi kalau bisa kita bisa menikmati satu titik tersebut. Jadi nggak cuma datang foto-foto berangkat, sampai di lokasi foto-foto, belanja sedikit berangkat, malah nggak bisa dinikmati gitu. Nah, saya inginnya nantinya kalau ada satu tempat wisata yang kita kunjungi tuh bisa menikmati di situ. Misalkan bisa jadi 3 sampai 4 jam di satu titik atau setengah hari nggak apa-apa, yang penting kita bisa menikmati gitu bahwa oh ini ternyata real atau enggak, cuman ngejar banyak tempat tapi nggak dapet gitu ke kitanya. Nah, gitu kurang lebih. Insya Allah nanti masukannya terkait bisa tidak ada satu titik untuk eh, tempat wisata anak-anak ya atau wisata keluarga ya. Gitu kayak contoh kayak saya kemarin Kang Ramdan.
Dan saya kemarin ke Jogja itu banyak banget ke tempat wisata ya. Eh, main ke Ibar Bopak itu kan namanya main di pantai. Ya, saya sedang menyemangati Kalau di Ramdan ya Singapura supaya Disneyland refreshing. aja aja Nah, karena gitu ya Kang ya. Jangan oh aja ya gitu. Universal Studio Singapura itu kan ada ya. Di sini ada itu enak ya. Nanti kita kita coba ya. Nanti kita coba request ke Ke Turizi Johor nggak aja apa-apa Pak, 1 hari bisa. Legoland. Kenapa? Johor, Legoland di Johor, Legoland di Legoland. Johor, Legoland mah di Malaysia dong. di Johor, Ya. di Johor. Iya di Johor, Johor Nyebrang Malaysia dikit. ya. Dikitnya itu berbiaya itu Ustaz ya. Gak apa-apa, di sana kan ada Universal Studio ya. Nanti saya coba request, udah 1 hari Universal Studio aja, datang pagi, pulang sore, dan misalkan gitu ya. Malamnya tinggal makan malam istirahat. Nah, jadi ada benar-benar keluarga kita juga yang ikut bisa menikmati juga apa hasil kerja keras kita selama 1 tahun lebih ini. Jadi ya, insya Allah nanti kita coba diskusikan ke sana. Pak Ustadz mau tanya. Pak Ustadz mau tanya. Assalamualaikum. Iya, silakan silakan. Pak Adi kalau misalnya umroh itu kira-kira kapan berangkat ya Pak Ustadz? Oke, sebentar Bu ya, sedang ada Ya, telepon dulu. Oke, silakan yang mau bertanya dikumpulkan dulu ya di kolom chat begitu. Ada beberapa pertanyaan yang lain. Nah, tadi umroh ya Bu ya. Baik yang ya. umroh. Siap. Sama ini pertanyaan di kolom chat ada Ustadz Muhammad Nuhudawi dan Muhammad Mahathir. Oh, ini Pak Muhar sama Pak Nuhudawi ini bersama ya pertanyaannya. Ini saya sudah mengajukan penukaran poin wakaf di bulan Oktober di tahun 2025 dengan menukar poin wakaf untuk 2 rompi, tapi sampai saat ini rompinya belum saya terima. Oke. Yang Nuhudawi juga sama ya. Rompi relawan Qur'annya malah belum ready ya Kang. Padahal sudah lumayan lama ditukerin Kang. Oke. Sip ya. Baik, Bapak semuanya ya, mohon izin ya. Sebentar, Pak Didinya sedang ada telepon dulu. Oke, sip ya. Ini Mahathir juga sama nih. Oh, Masya Allah ada masukan dari Pak Ustadz Mahathir. Rompi, ID card, kwitansi, stempel, wakaf, dan booth samilnya bisa nih dipakai ketika ada acara-acara besar kayak tablik akbar atau paling minimal CFD Pekanan. Oke, Masya Allah ya. Baik, terima kasih ya Ustadz Mahathir ya atas masukannya nih, Masya Allah. Lalu juga di sini ada RSQ Zulaika Medan. Izin saran Ustadz, mohon setiap RSQ diberikan logo standar resmi dari pihak Samil yang seragam, yang membedakannya hanya nama dan kode RSQ-nya. Baik, baik terima kasih ya. Nanti insya Allah kita akan share lagi ya untuk logo Rumah Syamilnya. Barangkali ada yang belum sempat di-sharekan, jadi biar seragam semuanya begitu ya. Tapi yang kemarin yang kami dapat informasi, jadi rumah Syamil ini di bawahnya itu boleh dikasih nama begitu ya oleh Bapak Ibu semuanya. Hanya logonya saja tetap seperti itu. Misalkan rumah Syamil Agus Salim itu boleh di bawahnya. Begitu ya. Kayak ini, kayak di bawah juga ada rumah Syamil Julaika itu boleh. Karena ini kita kirim lagi ya untuk logo-logonya biar seragam. Misalnya kayak gini Ustaz, biar seragam, nggak pakai logo RSQ lama. Ini kan oke, sip. Baik ya. Nah, sudah join Pak Didi. Baik, ini Pak Didi, maaf. Baik. Ini pertanyaan dari Bu Wiwik tadi ya, terkait dengan kapan Assalamualaikum. keberangkatan. Ya, Ya, gimana Bu Wiwik? Mohon maaf Ya. tadi ada telepon dulu darurat. Ya kalau yang umroh kan tadi kan Pak Dedi kan pernah nyampein kalau bisa tambah gitu misalnya kalau ikut mau umroh gitu. Misalnya kalau dari yang jatah dari Bandung terus sama dari yang terakhir Maret kemarin penutupan, misalnya umroh kapan bisa nambahin waktu bisa Pak Ustadz? Bisa Bu. Nah, nanti kita hitung dulu ya. Iya. Kalau misalkan punya tabungan poin wakaf berapa, sudah ditambahkan masih kurang, nanti kira-kira nambahnya berapa itu insya Allah bisa. Ya kalau upgrade insya Allah bisa.
Tidak perlu ada pengajuan khusus, tinggal kita hitungkan saja. Itu umroh bulan Gitu. apa kira-kira? Umroh kira-kira bulan apa Pak Ustadz? Kalau samil rutinnya itu biasanya kita kan suka ada pemberangkatan umroh karyawan juga ya, suka ada jatah. Kalau nggak salah waktu saya itu bulan September atau Oktober gitu ya. Jadi biasanya di bulan-bulan itu, Bu. Jadi biar bareng nanti ada mitra, ada karyawan berangkatnya bareng Jadi kalau misalnya gitu. kalau September kan rencana Antara kan September atau Oktober. September atau Oktober gitu ya. Misalnya kalau misalnya dapat dari Bandung, dari penutupan kemarin Maret sama sampai nunggu September bisa gitu Pak Ustadz ya. Gimana bisa apa? Jadi ngumpulinnya tuh selain Bandung sama yang penutupan kemarin Maret sama selama Hmm. April sama September dikumpulin poinnya bisa gitu Pak Ustadz ya. Bisa untuk tambahan untuk umroh gitu. Nggak bisa Bu kalau Nggak untuk bisa ya. yang jadi setelah ini semua ditutup, setelah ini semua ditutup, batu yang sudah dimiliki, nah itu yang boleh ditukarkan Oh gitu gitu. ya. Ya. Tapi kalau dari April, Mei, Juni, Juli terusnya itu udah beda lagi rewardnya, udah beda Udah beda perhitungan lagi lagi ya. nanti. Oh ya. Ya. Baik, makasih. Ya betul itu udah beda lagi. Ya. Siap, sama-sama mudah-mudahan dapat nih umrohnya ya, Amin. Ustazah Wiwi ya. Amin. Oke ini Pak. Baik-baik. Tadi sampai mana kan pertanyaannya? Baik, ini pertanyaan dari Pak Muhar, Pak, sama Pak Nur Hadawi. Ini hampir sama. Jadi intinya mereka sudah mengajukan penukaran poin wakaf di Oktober 2005, tapi nomornya belum saya terima. Ini sama kayak Pak Hudawi ya, di bawah juga sama. Betul. Kemarin itu diskusi nanti dengan Kang Zaki ya. Jadi kemarin itu sempat ada, saya lupa ya, saya tidak terupdate ini. Karena seharusnya yang terkait rompi dan yang lain itu tidak ada masalah. Ya, seharusnya tidak ada masalah. Karena tidak ada kendala produksi untuk rompi dan yang lain-lain. Kemarin yang bermasalah itu adalah logam mulia, kemudian yang menukarkan produk karena produknya terbatas. Tapi kalau rompi dan yang lain-lain, seharusnya tidak ada masalah. Nah, karena di meja Kang Ramdan juga ada rompi ya, di seberang tuh ya. Iya, ya, ya kemarin tuh ada rompi di atasnya. Nanti kita cek ya, Pak Ustadz Muhar dan Ustadz Muhammad Nuh Hudawi ya. Nanti tolong ke salesnya dikonfirmasi lagi ya. Ini kendalanya apa? Biar nanti diurus sama tim admin kita. Karena di ruangan SDG itu ada rompi lumayan jumlahnya. Yang itu memang belum ada tuannya. Saya nggak tahu nih kenapa ini ada kendala belum bisa dikirimkan. Padahal di atas itu di kantor kita di pos itu ada rompi ini ya, rompinya RSQ ya. Gitu. Baik, mudah-mudahan tolong langsung hari ini dikoordinasikan dengan tim salesnya supaya bisa langsung diurus. Kalau bisa selesai, Kang Ramdan dibantu nanti dikirim hari ini aja. Sore ini bisa dikirim. Karena kan nggak banyak nih, satu, dua. Kalau Ustadz Hudawi ada berapa rompi yang dibutuhkan nih? Karena kayak saya lihat di atas lumayan ya jumlahnya ya, rompinya ya. Ada lumayan jumlahnya semua. Ya ini bisa langsung diselesaikan ya hari ini ya. Kemudian ya, siap RSQ diberikan logo standar resmi dari pihak sana seragam yang merah hanya nama dan kode RSQ. Ya sebenarnya kita sudah kasih logo yang standar ya, tapi ada juga beberapa RSQ yang memang menginginkan memakai logo yang lama gitu ya. Ya nggak ada masalah sih kalau buat saya ya. Yang penting ini ya. Jadi ya ini yang logo yang disampaikan Ustazah Zulaika ini memang logo yang terbaru Rumah Syamil. Minusnya Qurannya hilang di sini. Jadi cuma Rumah Syamil saja. Ya. Nah, ada beberapa mitra kita yang lebih suka menggunakan Rumah Syamil Quran karena Qurannya ada. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya, buat saya buat saya silakan lah ya. Karena kita juga pernah mengirimkan logo baru, logo lama dikreasikan sendiri oleh mitra masing-masing. Ya, mungkin kreatif ya mitra-mitra kita. Jadi buat saya sih nggak apa-apa. Nanti kita akan coba perbaharui lagi. Kita kirimkan logo yang terbaru dengan yang sudah clear ya. Tapi jika misalkan ada mitra yang ingin pakai silakan, yang ingin tetap menggunakan
yang ada tulisan Qurannya juga boleh, silakan. Ya, itu. Kemudian waktu pelaksanaan Rila Quran, wisata Quran kira-kira apa? Kalau wisata Quran kira-kira bulan bulan eh, Juni, Mei akhir atau Juni awal. Untuk Rila Quran itu kemarin sih saya requestnya bulan Juni ya, pas liburan sekolahan. Ya, kemarin requestnya bulan Juni pas libur sekolahan. Tapi kalaupun mundur, nggak lebih dari Juli, gitu ya. Kemudian, oh ini ada Bang Pami jawab. Sudah ada, Pak. Cuma belum dikirim ke Medan. Oh iya, saya nomor satu. Ah iya, iya. Ya, betul. Kita bergigatan di Al-Quran. Biar April Al-Quran jangan hilangin. Iya, betul. Betul. Setuju sekali. Makanya saya tidak mempermasalahkan jika ada RSI yang ingin menggunakan logo yang lama. Silakan. Ya. Toh, kita juga masih menyebutnya RSI, Rumah Sambil Quran. Ya. Bukan RS, Rumah Sakit. Ya, bukan. Jadi, tetap Rumah Sambil Quran gitu ya. Kan, mau kemana? Mau ke RS Al Ihsan? Kalau di Bandung nyebut begitu, itu rumah sakit ya. Rumah sakit Al Ihsan ada. Kan kalau di tempat lain enggak, maksudnya rumah sambil, nah itu beda ya. Jadi ya, ya. Ini sudah saya ajukan beberapa kali ke manajemen Samil Quran ya. Tolong namanya dikembalikan lagi ke seperti semula, jadi rumah Samil Quran, jangan hanya rumah Samil gitu ya. Kita sedang masih terus berjuang lah untuk pengembalian nama itu ya. Itu siap. Terima kasih. Masih adakah yang ingin ditanyakan terkait yang tadi? Kalau tidak ada atau belum kepikiran, saya lanjut dulu izin sedikit. Ya, izin sedikit terkait informasi terkait program baru. Ya, program baru ini kita, mana ya? Sebentar. Nah, oke. Program baru ini itu kita insya Allah sudah dimulai per tanggal hari Senin kemarin. Akan tetapi memang masih ada beberapa penyesuaian, ada beberapa perbaikan. Kemudian ada juga eh, apa ya, adaptasi ya, terutama terkait di operasional kita. Tapi nggak ada masalah. Ketika nanti ada hal-hal yang perlu disesuaikan, kita bertanggung jawab penuh terhadap seluruh transaksi Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah khawatir ketika ada transaksi yang terjadi di masa transisi ini ya. Jadi ini masa transisi nih ya, dari tanggal 1 April sampai nanti mungkin selesainya di tanggal berapa, walau alam mudah-mudahan secepat mungkin. Tapi tidak perlu khawatir ketika nanti ada transaksi Bapak Ibu sekalian para mitra di masa transisi ini, kita akan berupaya menyelesaikan dan menggunakan aturan yang baru ya. Kenapa? Insya Allah aturan baru ini mudah-mudahan ya dari kami, mudah-mudahan aturan baru ini bisa menjawab kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pertimbangannya kenapa dibuat program baru ini? Yang pertama ya, misi besar program wakaf 1 juta Quran itu sudah tercapai. Jadi alhamdulillah, masya Allah ya, bahwa ternyata dari tahun 2016 sampai 2026 kita sudah berhasil mendistribusikan lebih dari 1 juta Quran wakaf ya. Bapak Ibu luar biasa, sudah berhasil ya, lebih dari 1 juta Quran wakaf. Jadi misi besarnya sudah tercapai ya. Nah, misi itu ingin kita tutup dulu, kita buat misi yang berikutnya. Ya, itu pertimbangannya. Yang kedua, pertimbangan adalah mitra kita semakin beragam ya. Jadi kita berupaya mencoba mengakomodir kebutuhan mitra yang berbeda-beda ya. Kan punya prioritas masing-masing ya. Setiap orang punya prioritas masing-masing. Ada yang memang menjalankan sambil ini bisa full, ada yang sambil kuliah, sambil kerja, sambil menjadi ibu rumah tangga, sambil menjadi guru ngaji, sambil melakukan yang lain, nggak ada masalah. Tapi kita berusaha sebisa mungkin untuk bisa mengakomodir kebutuhan Bapak Ibu para ustadz sekalian. Ya. Dan yang terakhir, ini menyesuaikan kondisi ekonomi yang dinamis. Ya. Jadi terkait dengan kondisi geopolitik perang Irak dan Amerika, ya, ini agak jauh ya. Sedikit banyak berpengaruh terhadap kita. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang udah kerasa, ada yang belum. Tapi kalau di perusahaan Samil Quran, kemarin itu sudah dapat harga beberapa bahan baku naik 7 sampai 20% itu sudah naik. Nah, kemudian ada juga kemungkinan-kemungkinan lain yang kita nggak paham ya. Nah, di tengah kondisi yang serba tidak menentu ini, kita ingin membuat sebuah program yang
tetap kompetitif. Jadi tetap ini menarik buat Bapak Ibu sekalian. Ya, mitra tetap bisa mendapatkan peluang yang terbaik dari kondisi apapun yang terjadi sekarang. Dan yang utamanya kita tetap ingin bahwa keberlanjutan dakwah syiar Quran ini tetap berjalan, ya, tetap lanjut, nggak berhenti, ya karena kondisi apapun. Maka dari itu kita menarik kesimpulan bahwa ada 3 hal ternyata dari perjalanan selama kurang lebih 10 tahun ini yang menjadi keunggulan programnya SDQ yang dibutuhkan oleh para mitra. Ya, yang pertama, ada mitra kita karakternya memang butuh diskonnya besar karena beliau butuh mengatur sendiri biaya yang operasional terjadi. Ya, butuh diskon besar dan ada reward tahunannya. Kemudian yang kedua adalah ada mitra yang memang yang butuh rewardnya itu fleksibel, nggak harus menunggu sampai 1 tahun. Misalkan di pertengahan tahun tiba-tiba butuh buat biaya sekolah anak, bisa nggak saya tukerin di situ? Nah, nggak harus nunggu, wah belum bisa sekarang, ditukerin nanti akhir tahun nggak. Jadi ada yang memang dia memilih rewardnya lebih fleksibel, ya rewardnya fleksibel, nilai rewardnya lebih besar. Ya. Yang ketiga, ada juga memang mitra kita yang memang butuh insentif dari penjualan langsung. Ini kita menemukan banyak mitra yang penjualannya atau berhubungannya dengan entitas-entitas sosial, ya, lembaga sosial, lembaga zakat, lembaga pendidikan, yang mereka mengeluarkan kwitansi hanya dari Samil Quran saja. Ya, diskonnya kecil, tapi nanti ada cashback atau ada apa ya disebutnya fee dari Samil Quran. Itu nggak ada masalah. Semua orang punya kebutuhannya, semua orang punya prioritasnya, semua orang punya gayanya masing-masing. Kita mencoba mengakomodir 3 hal ini. Oleh karena itu, kita keluarlah program baru. Nah, program baru ini, insya Allah ini bukan mengandung ya, mencakup beberapa hal seperti ini. Ya. Yang pertama, programnya hanya satu. Jadi mulai sekarang, program SDQ itu hanya satu. Tapi punya 3 pilihan atau 3 opsi. Ya. Pilihan berdasarkan yang tadi, keunggulan tadi, mau pilih diskon besar, ada poin reward, mau pilih diskonnya cukup menarik, tapi poin rewardnya besar, atau mau pilih diskonnya yang cukup aja lah, nggak terlalu besar, tapi poin rewardnya sangat besar dan banyak komisi penjualannya. Ya, nanti ada sedikit gambarannya. Nah, kemudian benefit program ini sekarang kita hanya punya satu program saja, tidak ada banyak program. Ya, namanya adalah benefitnya yang pertama namanya adalah poin reward. Ya, jadi Bapak Ibu nanti setiap melakukan transaksi mushaf, seluruh mushaf itu ya akan memiliki poin rewardnya, gitu ya. Jadi ada poin rewardnya seluruh mushaf. Kalau dulu kan kayak Al-Waqaf dan Al-Jami itu nggak ada ya, tapi sekarang semuanya mengandung poin reward ya. Kalau tidak salah itu nanti kita ada catatannya ya. Kemudian ada komisi penjualan dari setiap mushaf terjual. Ini bukan komisi referral, ini komisi penjualan ya. Transaksi wakaf, buat transaksi kurang untuk wakaf, untuk rumah tapis, untuk apapun itu ada komisi penjualan. Dan juga ada bonus referral. Kalau Bapak Ibu yang memang memiliki referral itu ada. Jadi komisi penjualan ada, bonus referral ada. Nah, kemudian keterangannya poin reward itu, poin rewardnya ini bisa ditukarkan per 3 bulan sekali atau maksimal 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun ini wajib dikumpulkan. Karena saya sedang ingin beristirahat dulu, tidak ingin punya beban besar nih, menanggung haknya Bapak Ibu, menahan haknya Bapak Ibu sampai bertahun-tahun. Ya, saya disarankan tidak seperti itu ya oleh Ustaz, karena khawatirnya ini walaupun orangnya yang ingin, tapi beban di kitanya itu cukup besar sehingga akan mengganggu secara mentalnya, secara psikologisnya. Saya itu kayak punya hutang ke Bapak Ibu sekalian. Jadi ini nggak bagus kalau menurut Ustaz. Jadi kalau bertahun-tahun ya saya kayak punya hutang aja. Kalau orang berhutang kan begitu ya. Di siang hari merasa malu, di malam hari was-was, tidurnya tidak tenang. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi kita memutuskan sementara ini poin rewardnya itu ditukarkan bisa per 3 bulan sekali, maksimal 1 tahun wajib ditukarkan. Gitu. Kemudian ada juga komisi dan bonus penjualan, ya ini keterangan yang tadi ya. Ini juga sama dibagikan per 3 bulan sekali. Nah, ini opsi-opsinya ya. Sekali lagi programnya cuma satu,
tapi opsinya ada banyak. Ada banyak, ada 3 ya. Yang pertama, opsi 1. Kalau Bapak Ibu bertransaksi dengan opsi 1, maka diskonnya adalah 35%. Ini contoh ya, tapi dapat 1 poin reward. Nah, kalau opsi 1, dia tidak menghasilkan komisi penjualan atau bonus referral. Kalau opsi 2, diskonnya 30%, contoh poin rewardnya 1,5, tidak ada komisi penjualan tapi ada bonus referral. Nah, opsi 3, diskonnya 20%, poin rewardnya 3, komisi penjualannya ada, bonus referralnya ada. Nah, kita lihat contoh di opsinya masing-masing. Ini di opsi 1 contoh nih ya. Nah, kalau hitungannya ini sudah baku begini nanti ya, poin rewardnya. Contoh di opsi 1, Alhips, diskon 35%, poin rewardnya 1. Udah tidak dapat apa-apa lagi. Alhips 4, poin rewardnya 2. Alhips Junior, poin rewardnya 1,5. Ya. Kemudian Tikror di situ ada ya. Tikror B6 0,75, Tikror A5HC 1,25, Tikror Tajwid 1,5. Ya. Ini contoh opsi 1. Contoh opsi 2, diskonnya 30%, poin kalau Alhips diskonnya 30%, poin rewardnya 1,5, ya. Dapat bonus referral 1 unit. Ya, nanti per unitnya berapa itu nanti akan diumumkan secara resmi ya ketika selesai semua perhitungan oleh finance. Contoh Alif Junior itu poin rewardnya 2 unit ya. Kemudian ini kurang lebih gini ya. Nanti data-datanya lengkap dikirimkan semua ke Bapak Ibu. Setiap musab itu dia memiliki haknya apa saja. Diskonnya berapa, poin rewardnya berapa, komisinya berapa, bonus referralnya berapa. Nah yang paling besar memang ada di sini. Contoh Alhips A5HC ya, yang best sellernya kita semua. Kalau diskon 20%, dia akan dapat poin reward 3 poin. Komisinya 4 unit, bonus referralnya 2 unit. Adapun Alhips Junior itu dapat poin rewardnya 4 unit, ya, komisinya 4 unit, bonus referralnya 2. Oh, mohon maaf. Untuk komisi ini, komisi dan referral ini nanti masih diatur ya sama kita ya. Karena kalau kurang lebih kemarin ada pertanyaan dari finance. Apakah akan menggunakan unit atau akan menggunakan persentase? Ya, ini belum difikskan. Tapi karena saya sudah harus mensosialisasikan informasinya, maka sementara saya tulis pakai unit dulu. Kalaupun nanti berubah, kita bisa jadi menggunakan unit atau persentase dari penjualan. Biar hitungannya lebih clear. Kalau menurut finance, kalau pakai persentase lebih clear. Jadi kalau dia transaksinya misalkan 1 juta, si komisinya adalah 5%, maka dapat 50.000. Nah, poin rewardnya dapat, komisinya 50.000, tambah bonus referralnya berapa tuh? Jadi clear cara berhitungnya. Itu saran dari finance. Tapi sementara bentuknya seperti ini. Ya, lebih nanti akan kita umumkan eh, eksternal memonya kita keluarkan dalam beberapa waktu ke depan setelah perhitungan efek selesai. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti, tapi yang pasti aktivitas dakwah kita tidak berhenti gara-gara ini. Ya, ini tetap berjalan, nantinya akan kita sesuaikan perhitungannya. Jika ada masalah, maka akan kita selesaikan secara baik-baik. Ya, kurang lebih seperti itu informasinya. Sementara Baik, cek. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Didi ya atas informasinya. Jadi untuk program, oh ya nggak ada suaranya juga. Cek, cek 1 2 3. Ada nggak Pak? Cek, oke. Baik. Terima kasih Pak Didi ya atas informasinya. Jadi program SDK sekarang ada terbagi tiga dia. Ada kategori pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing beda diskon gitu ya. Ada yang lebih besar tapi tidak mendapatkan apa namanya tadi itu komisi referral kalau nggak salah ya. Yang di sebelah kanan tadi, pojok pojok kanan tadi sebelah. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan buka sesi tanya jawab terkait dengan program baru dari SDK ini. Silakan yang ingin bertanya boleh atau langsung di kolom chat juga boleh. Oh, ini ada Ibu Eva nih. Maaf Pak, tabel reward belum di-share katanya. Mohon dipastikan waktu rewardnya sampai bulan apa. Antisipasi seperti kemarin tiba-tiba ada perpanjangan promo tanpa ada info awal ke mitra. Oke, tabel reward Pak katanya.
Betul Bu Eva, karena perhitungan poin wakafnya belum selesai. Ya, jadi si tabel rewardnya juga baik yang untuk poin wakaf kemarin atau untuk yang baru ini belum kita keluarkan. Jadi yang baru itu yang kemarin itu kita sedang menunggu proses penyelesaian perhitungan poin wakaf. Informasi dari Kang Zaki, admin kita, insya Allah pekan ini sudah selesai. Pekan ini akan kita umumkan catatan tabungan poin wakafnya beserta reward yang disiapkan yang bisa ditukar dengan poin wakaf. Ya, kalau hitungannya sudah ada, sekarang sedang meminta kepastian dari tim finance. Ya, itu untuk yang poin reward yang kemarin. Untuk yang kedepannya, yang menggunakan program yang baru juga sama. Kita sedang menunggu dari tim finance. Jika sudah fix seluruh perhitungannya, maka akan dikeluarkan tabel reward terbaru ya yang bisa ditukarkan oleh poin reward di tahun 2026 ini. Begitu kurang lebih. Baik, terima kasih ya, Mbak Eva ya. Ya, Semoga bisa ya. cek. Oke, semoga bisa menjawab ya. Bisa menjawab ya. Ini Pak Cepi. Izin bertanya Ustadz. Bentar, ada suara dulu. Oke, ini dari Pak Cepi izin bertanya Ustadz, maksud di bab komisi dan referral istilah unit itu seperti apa? Ada berapa musab katanya Pak? Istilah unit itu seperti apa? Di Japri. Salah ngecat kayaknya. Saya keren di sini ya. Sebentar. Satu di tulis ulang. Nah, itu Pak. Ya, kalau komisi itu, jadi setiap ada transaksi pembelian Al-Quran itu ada nilai komisinya. Ya, itu komisi ya. Jadi ada cashback, kurang lebih ada cashback gitu lah ya. Jadi misalkan beli satu Al-Hifz kan harga 78.500, diskon pakai yang 30%. Nanti ada nilai komisinya. Kalau pakai yang opsi kedua, komisinya berapa rupiah nih? Ya, atau pakai yang ketiga ya, misalnya opsi tiga ini komisinya berapa sih dari satu Al-Hifz nanti ada tuh. Nah, nilainya itu yang tadi saya sampaikan. Ini sedang diatur sama finance. Finance inginnya menggunakan unit atau diskon, ya, atau persentase. Karena kalau persentase lebih clear, lebih clear. Misalkan transaksi total sekali transaksi 1 juta. Nah, finance ngitungnya gampang, tinggal dikali saja berapa persen haknya gitu. Tapi kalau misalkan unit, ini emang agak rumit. Nanti harus ditukar, dikonversi dulu ke rupiah baru dihitung gitu ya. Kalau referral itu contoh begini Ustadz. Kalau Ustadz merekomendasikan ada RSQ baru ya. Nah, RSQ Al-Ansor ini ternyata ada keluarganya atau temannya yang mau daftar jadi RSQ. Nah, itu di ketika pendaftaran itu kan ada referralnya si RSQ siapa. Nah, nanti setiap kali RSQ baru itu bertransaksi, pusat akan mendapatkan bonus dari transaksi tersebut. Misalkan beliau RSQ yang baru ini transaksi selama 3 bulan ini total 10 juta. Nanti Ustadz dapat haknya berapa persen dari 10 juta tersebut. Gitu. Oke. Ya. Nah, gitu Ustadz. Kemudian untuk hitungan yang baru dari April sampai Desember, ya betul. Dari April, mulainya dari April 2026 sampai 31 Desember 2026. Selesai di situ. Itu Bu Ati Asmadi. Ya, itu silakan. Nggak ada yang mau ditanyakan atau disampaikan lagi. Ya, monggo silakan ya. Jika ingin menanyakan lagi ya. Oke. Sepertinya sudah oke sambil menunggu apa tuh sambil menunggu resmi keluaran surat resminya ya. Ya, ada lagi. Mana? Referral berlaku terus atau ada batas? Berlaku terus. Berlaku terus.
Ya, karena selama ini terus berlaku, tidak walaupun nggak ada batasan sampai 1 tahun atau 2 tahun nggak, terus berlaku saja. Kita tiap ketika terakhir juga memang kita masih terus transfer untuk komisi referral. Ya, begitu Bu Fetty. Oke, baik. Selanjutnya, ada Selanjutnya, lagi tanyakan? ada lagi tanyakan? Nanti informasi Nanti resminya kita informasi akan resminya share kita lagi akan ya. share nanti. Ada suara gitu. Sip, ada yang tanyakan? Sudah cukup? Oke, baik, sepertinya sudah cukup ya. Nanti terkait dengan informasi resminya, kita akan share lagi ke grup gitu ya, terkait dengan informasi program terbaru dari SDQ gitu. Oh, ini dari PT bagi lagi Pak. Apakah yang referral dulu dulu juga sorry, apakah yang referral dulu dulu juga diakui Pak atau bagaimana ya? Dari Bu Feti Bahagia. Apakah referral yang dulu dulu itu apakah masih diakui apa tidak begitu? Oh, masih, masih. Pokoknya dari semenjak pertama referral itu dikeluarkan, terus berlaku tidak ada. Jadi kalau referral ini tidak diputus. Kalau ini kan memang bentuk pendaftarannya. Yang baru itu adalah programnya. Ya, kalau babnya bonus atau komisinya tetap tetap berlanjut dari yang dulu. Ya, tetap berlanjut dari yang dulu-dulu. Contoh kayak misalkan eh, Ibu Maya, Jakarta itu ada Ibu Maya Estianti, beliau merekomendasikan ayahnya Ustadz Fatur untuk daftar. Ustadz Fatur merekomendasikan di bawahnya banyak tuh. Nah itu semuanya tetap dihitung sampai sekarang. Sampai ke depannya pun tetap dihitung. Gitu. Begitu Bu Petri. Jadi tidak tidak diputus atau ditutup. Oke, baik ya. Jadi Ya, referral tetap di berlaku gitu referral ya. tetap berlaku. Baik, ada lagi tanyakan? Ada lagi tanyakan? Oke, ada yang tanyakan? Oke, Apa sudah cukup? ditanyakan? Sudah cukup? Baik, sepertinya sudah cukup Seperti sudah ya. cukup. Ya, Baik, sebenarnya sudah cukup Bapak Ibu sudah semuanya. cukup. Jadi Bapak. insya Allah nanti terkait dengan informasi ini nanti kita akan share juga di grup masing-masing gitu ya. Di grup RSG dan juga kita akan jampikan juga. Jadi insya Allah, jadi Bapak Ibu semuanya bisa kembali menyimak atau membaca terkait dengan program baru yang sudah disiapkan oleh PT SDQ gitu ya. Baik Pak Didi, mungkin dari terakhir mungkin ada yang saya sampaikan terlebih dulu sebelum kita tutup di kesempatan siang hari ini. Sudah cukup ya? Baik, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa ya, sudah hampir 2 jam lebih gitu ya. Hari ini kita bisa bersama-sama hari ini, bisa silaturahim, dan juga bisa sama-sama kita menyimak terkait dengan program-program baru dari PT SDQ ini, yang harapannya dengan program baru ini lebih gencar lagi untuk syiar Qur'annya, dan setiap Quran yang kita sharekan insya Allah menjadi salah satu wasilah keberkahan, dan insya Allah kita bisa bersama-sama di surganya Allah melalui wasilah Quran. Barakallahu fikum, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di kesempatan siang hari ini. Tadi sekitar 69, ya, hampir 70 orang tadi yang hadir ya. Sekarang sudah 57, mungkin di wilayah lainnya sudah masuk ke sholat zuhur. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya ya, yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu ya. Di sini cuma yang terlihat dari layar ada Ibu Hikmah, ada Ibu Wiwik juga, ada Pak Muhar, lalu juga Pak Heri, ada Ibu Ira ya, ada Pak Cepi, Pak Ahmad Fitrio, Bang Fahmi, ada Ibu Kemala, Pak Deni gitu ya, Pak Nazma Zainuddin, masih banyak lagi yang saya mungkin tidak sebutkan satu persatu gitu ya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan kebersamaan kita di siang hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keberkahan umur, dan juga keberkahan rezeki. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.